Baik, alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada malam hari ini kita berbincang-bincang di mana kita melanjutkan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya terkait dengan kondisi yang terupdate masyarakat kita. Kita melihat kondisi hari ini kita mudah sangat terangsang oleh opini-opini yang beredar ataupun mudah terpengaruh oleh informasi-informasi terkait dengan kondisi masyarakat kita hari ini. Jadi kondisi kita, masyarakat kita ya Ustaz ya, mudah terpancing dengan segala, apalagi kasus sekarang ini ada label logo halalmu. Ini juga menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita, ataupun mungkin masalah yang lain seperti berita hari ini kondisi minyak goreng yang langka, sementara kita solar solar juga solar di SPBU juga kita melihat berapa antrinya kendaraan-kendaraan mobil untuk mengisi bahan bakar, sementara kita disuguhkan oleh investasi kekayaan alam yang begitu banyak, tapi kok masih juga ini juga menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Emangnya kemana minyak pergi, atau emangnya ada apa masalahnya, Ustaz? Nah, ini yang kita kupas malam hari ini, bagaimana kita dan juga pemerintah agar sama-sama berkolaborasi bagaimana menghadirkan solusi dalam kehidupan ini sehingga masalah kesenjangan ini bisa tereliminir. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan atau memaparkan kondisi kita sekarang, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali kita bersyukur ya kita bisa bertemu kembali di pasti. Pertemuan kali ini pada malam ini walaupun macet jalan tadi ya, diguyur hujan diguyur hujan, jadi sempat terlambat juga hadir ke sini. Baik, jadi yang ingin kita sampaikan melalui podcast ini sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan itu adalah bahwa pesan persatuan umat Islam. Ya, jadi Islam mengajarkan kita begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kita mencintai saudara kita itu sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi kemudian kita juga diminta untuk berbaik sangka kepada saudara kita seiman. Ya, jangan sampai kita kemudian berburuk sangka kepada saudara-saudara kita ya, dengan informasi-informasi yang simpang siur yang belum jelas kebenarannya. Dan kalaupun benar, jadi Islam mengajarkan kita cari 70 alasan untuk berbaik sangka kepada saudaramu. Sisi positif. Baru kemudian kalau tidak ketemu 70 alasan itu, barulah kita boleh berburuk sangka. Itu artinya apa? Kita memang dilarang berburuk sangka. Suudzon itu tidak boleh. Nah, yang terjadi hari ini di tengah masyarakat kita tuh tingkat suudzon kita tinggi, mencurigai orang lain juga tinggi dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan tadi, misalnya tentang logo misalnya kan, logo halal MUI misalnya. Ya, semua orang kemudian memberikan komentar tentang logo itu. Mereka nggak ngerti kaidah kaligrafi. Ini hotnya jenisnya apa, kemudian bahasanya apa. Tapi semua orang berkomentar, semua orang seolah-olah memiliki otoritas untuk memberikan pendapatnya tentang logo itu. Sehingga akhirnya media sosial itu menjadi sangat riuh sekali. Yang dirugikan siapa? Kita juga umat Islam dirugikan. Nah, di hal-hal seperti ini kita harus menyediakan ruang di pikiran dan hati kita untuk berbaik sangka kepada pembuat kebijakan atau pembuat logo. Atau kita tanya, tabayun ini filosofinya apa gitu, logo ini. Tidak semua orang nih share di media sosial kemudian bikin opini sendiri, dan kadang-kadang opini yang disampaikan itu menyesatkan orang banyak. Seperti yang kita bahas sebelumnya juga, kalaupun informasi itu benar tetapi tidak membawa manfaat, ya jangan di-share gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar benar tetapi juga membawa manfaat. Jadi kalau ini kan membawa mafsadat nih, membawa kemudaratan di dalam di dalam ruang dengar kita, di dalam ruang baca kita ya, maksudnya ruang baca itu media sosial maksudnya. Berbagai platform media sosial misalnya ada banyak itu media sosial. Bahas tentang itu hari ini mungkin trending itu. Trending topik trending topik tentang logo. Kan yang kita bahas itu tidak substansial. Saya nggak mengomentari ya tentang ininya, tetapi yang saya komentari adalah perilaku masyarakat yang menyikapi logo itu.
Saya logo nggak nyikapi karena saya nggak punya kapasitas untuk mengomentari itu. Saya bukan ahli hot, bukan ahli kaligrafi. Ya kemudian bacanya apa? Kalau menurut mereka kan yang bikin tuh bacanya halal, tapi ada yang menyatakan tuh bacanya macam-macam itu. Tergantung tafsirnya. Padahal mereka nggak ngerti tuh kaidah kaligrafi, tapi ngomentari sesuatu yang mereka nggak paham itu sesuatu yang keliru. Jadi ada kaidah itu begini. Kita baru boleh mengomentari sesuatu itu kalau kita pahamnya sempurna terhadap sesuatu itu. Kalau kita belum paham secara sempurna, kita nggak boleh ngomentari itu. Kita pahamnya sebagian, misalnya 100%, tapi kita baru paham 15%-nya. Kemudian kita berkomentar dengan modal 15%, jelas tidak fair kan? Nah ini yang Islam tidak mengajarkan itu, dan Islam melarang kita untuk melakukan itu. Jadi kita kedepankan ukhuwah, berbaik sangka kepada saudara-saudara kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, sehingga ruang ruang sosial kita ini ndak panas, ndak kayak gini modelnya ini sekarang ini kan riuh sekali, ribut ya, sedikit aja ada pemantiknya langsung meledak, panasnya langsung panas. Itu mungkin beberapa komentar saya terhadap kondisi terkini ya. Kita kayak pengamat sosial jadinya kan. Tapi ya itulah kondisi kita hari ini yang tidak bisa kita elakkan. Di mana-mana itu yang terjadi. Iya. Padahal kita juga banyak persoalan lain yang mesti kita bahas. Nah, itu dia. Artinya yang memberikan solusi. Jadi persoalan-persoalan itu sebenarnya memang akan selalu ada. Yang dibutuhkan itu adalah kedewasaan kita, kemudian menyikapi permasalahan-permasalahan yang hadir di masyarakat. Karena orang-orang bijak itu mereka lahir dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Iya kan? Kalau mereka kemudian tiba-tiba jadi bijak, nggak begitu. Mereka itu muncul dari masalah-masalah yang mereka hadapi sebelumnya. Kemudian mereka ya semacam memiliki jam terbang lah terhadap permasalahan-permasalahan, baik permasalahan di masyarakat, permasalahan pribadi dan lain sebagainya. Jadi mereka terlatih, dan itu yang diharapkan dari umat Islam sebenarnya. Mereka mau melatih dirinya ya kan, agar lebih bijak menyikapi ragam informasi yang ada di sekitar kita. Tidak perlu semuanya, separuh saja itu udah tenang tuh rakyat Indonesia tuh. Ini tidak jelas juntrungannya. Ukraina Rusia dikomentari, ngalahin profesor hubungan internasional di perguruan tinggi itu kan, pakar-pakar hubungan internasional, mereka komentar ini kayaknya sebabnya ini, kita aja pusing dengan opini-opini yang mereka sampaikan itu, dan tidak berdasar, tidak ada dasarnya, secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi komentar yang mereka buat itu membingungkan orang dan cenderung menyesatkan orang lain, itu yang tidak boleh. Memang banyak beredar sekarang, Ustaz. Kata Ustaz, memang semua pertelevisian, bahkan siaran-siaran internasional menjadi suguhan di masyarakat dan dikonsumsi. Dan itu menjadi ajang perdebatan terkadang. Menjadi ajang perdebatan kedai kopi ya. Ya, kedai kopi. Padahal itu memang bukan gawe kita, tapi kok mudah kali terangsang kita untuk itu. Apakah ini juga menambah energi positif kepada kita, atau bahkan ini bisa mengurangi energi positif dalam tubuh kita? Ya. Tentu saja hal-hal yang begini nih ya, itu menguras energi kita. Menguras ya. Dan seharusnya energi itu nggak keluar untuk itu, tetapi kita keluarkan, kita gunakan energi itu untuk yang tidak seharusnya kita gunakan. Kan yang rugi kita sendiri tuh, yang rugi umat Islam. Kita harusnya mikir hal-hal yang strategis dan yang sifatnya konstruktif ya, membangun umat Islam. Tetapi yang terjadi akhirnya kita mikir hal-hal yang tidak substansial, hal-hal yang sifatnya simbolik. Memang simbolik dalam beberapa keadaan itu sangat penting sekali, tetapi lebih kepada kita seharusnya berpikir hal-hal yang substansial, yang sifatnya membangun umat ini. Ya, kemudian bagaimana orang sehat cara berpikirnya. Ya kan kalau begini kan orang komentar semua tuh menandakan kalau kita cara berpikir kita tuh kurang sehat, itu sebenarnya sedang sakit, sebenarnya pencernaan pikir kita nih sedang sakit sebenarnya kan. Sehingga kita dengan mudahnya diadu domba nanti. Itu ujungnya nanti itu kita akan diadu domba dengan opini-opini yang ada, diperhadapkan antara ulama ya, antara habaib, antara ustaz, antara mubalik dan sebagainya. Ya tentu saja kita sebagai mayoritas ya, umat Indonesia ini akan mengalami kerugian yang
yang sangat besar sekali. Apakah ini juga pertanda ini adalah bahagian daripada hukum alam, Ustaz? Atau normatif saja perjalanan seperti maksudnya, ini? hukum alam? Permasalahan-permasalahan seperti ini akan ada terus bergulir waktu. Ya, kalau untuk akan tetap ada orang-orang seperti itu. Kan ada, ya. Jadi karakter masyarakat itu kan memang, tapi karakter itu kan karakter masyarakat itu kan sebenarnya peradaban masyarakat juga. Ya, jadi makanya yang perlu dilakukan itu adalah menyehatkan cara berpikir mereka. Saya sering bilang tuh masyarakatnya harus meningkatkan literasi mereka gitu. Ya, jadi kalau literasinya meningkat, artinya cara berpikir, pencernaan pikiran mereka itu juga sehat gitu kan. Ketika pencernaan mereka sehat, jadi yang disampaikan itu juga sesuatu yang bernas. Jadi bukan sesuatu yang hampa, bukan sesuatu yang kosong, yang tidak ada nilainya. Nah, kan kasihan nih, semua ngomong tapi nilai tidak ada sama sekali. Nol tuh dari aspek keilmiahannya, tidak ada nilainya, dari aspek manfaatnya apalagi tidak ada kan. Jadi kalau ditanyakan apa akan ada yang seperti ini, ya selamanya akan tetap ada karakter. Cuma ada golongan. Cuma kuantitasnya itu yang fluktuatif nanti, bisa banyak ya kan, bisa sangat minimal. Kalau minimal kan tidak akan terdengar. Ini terdengar karena banyak nih. Iya. Ya, jadi yang banyak inilah gambaran wajah kita, khususnya wajah umat Islam Indonesia. Harapan kita memang agar menurun. Harapan kita. Ya, harapan kita seperti itu. Artinya masyarakat ini beransur-ansur untuk bagaimana bisa melahirkan ucapan-ucapan yang baik, artinya yang bermanfaat. Percakapan-percakapan yang sehat ya. Yang sehat. Agar kita juga semua sehat. Iya kan? Iya. Ya kalau tidak, ya ini dialog-dialog kita ini, ya kan? Nah, ini dalam salah satu upaya kita untuk membantu menyehatkan pencernaan pikiran kita, dan menyehatkan pikiran kita, dan membuat percakapan-percakapan. Kita harapannya gitu ya, percakapan itu menjadi lebih bermanfaat gitu. Jadi bukan percakapan yang tidak ada nilainya, tapi percakapan yang ada manfaat, nilai dan manfaatnya, sehingga ini bisa dilihat oleh generasi berikutnya. Oh ternyata, misalnya gini, negara ini dibangun itu oleh pikiran-pikiran yang bernas, percakapan-percakapan yang berkualitas oleh founding father kita gitu kan. Ada banyak contohnya, ada Soekarno, Kasman Singo di Mejo dan lain sebagainya. Kalau kita baca sejarah, mereka berdialog. Jadi membangun negaranya dengan dialog pikiran yang sangat luar biasa. Tapi hari ini kita gaduh kan, berbicara tapi tidak berpikir gitu. Itu kan gaduh namanya kayak gitu tuh. Kalau dulu mereka enggak, sebelum berbicara tuh mereka sudah memikirkan dengan matang sekali, sehingga yang keluar itu adalah ide, gagasan, ya membangun negara ini, bagaimana mendirikan, bagaimana dialog-dialog dilakukan. Mereka padahal itu tidak secara pendidikan formal, mereka tidak sekolah tinggi, mereka lebih banyak otodidak tuh. Ya kayak Ki Haji Agus Salim dan lain sebagainya, itu banyak otodidak. Ya mereka belajar tentang bagaimana bernegara, bagaimana berpolitik, hubungan negara dengan agama dan lain sebagainya. Tapi mereka berhasil menciptakan dialog-dialog atau percakapan-percakapan yang brilian itu. Setidaknya ini menjadi contoh juga bagi kita ya, agar kita juga melahirkan ucapan-ucapan seperti itu. Iya, ucapan-ucapan yang bermanfaat, percakapan. Biar menjadi tawar sedingin dalam dunia ini. Dalam kondisi seperti ini ya, bukan malah menyulut ya. Ini udah ada bahan bakunya nih. Ada kayu kering, kemudian ada bensin, ada kertas, tinggal disulut aja lagi. Nah, kita jangan menjadi penyulutnya, tetapi kita menjadi itulah tawar sedingin, memadamkan ya, atau meredakan ya, yang kalau udah jadi bara ya tinggal dipadamkan. Kalau sebelum jadi api jangan sampai jadi api. Nah itulah sikap seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Jangan justru menjadi provokator ya, yang akan justru merusak ya, keadaan umat Islam hari ini. Persatuan kita. Karena konsep itu tadi, kita tuh persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus tetap dalam bingkai persaudaraan. Jadi jangan perbedaan itu justru membuat kita terpecah belah. Maka itulah pengertian dari bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Nah, tapi kalau perbedaan itu kemudian membuat kita bercerai-berai, berkelahi, dan segala macam, itu perbedaan yang membawa laknat itu ya, bukan membawa rahmat, tapi perbedaan yang membawa laknat. Itu saya kira. Jadi banyak lagi Ustaz, kalau kita rilis, kita buat senarainya. Itu kan kasus-kasus di Indonesia ini sangat banyak.
Contohnya? Apalagi ya, isu-isu sekarang masalah presiden ingin 3 periode. Ini juga dibahas di masyarakat. Padahal itu bukan gawe kita. Iya, bukan ranah kita itu kan. Itu adalah apa namanya? Jadi intinya nggak habis-habis gitu. Ada terus variannya, mungkin berbeda variannya. Tapi kadang itu juga barangnya. Bahan baku perdebatannya tersedia terus ya. Iya. Padahal kita tidak punya kapasitas untuk membicarakan itu. Ya, makanya saya menolak ketika diminta komentar tentang itu karena bukan seperti antum sampaikan tadi, bukan gawe kita tuh kan. Iya, betul. Bukan apa namanya, bukan ranah kita untuk bahas yang kayak gitu. Nah, ranah kita ini adalah bagaimana kita ini mengajak orang bicara yang baik, atau kalau tidak diam gitu. Iya, faliyakul khairan aw liyasmut. Nah, gitu dia. Itu yang terbaik sebenarnya, karena diam itu juga solusi. Iya. Ketika kita ingin membalas, kemudian balasan kita lebih pedas, itu kan juga membawa bencana, musibah terhadap kita bersama. Maka lebih baik kita diam. Dan diam inilah yang harus kita didik. Maka ada kaidah mengatakan apa? Diam itu emas ya. Bicara itu perak. Ini kan juga menjadi turunan juga bagi dalam kita. Kondisi yang seperti ini nih ya. Lebih baik istilahnya kita tiarap gitu ya. Iya, tiarap. Tapi alangkah lebih baik juga kita berbicara dan ucapan kita itu memang memberikan rahmat kepada orang lain, kebaikan yang kita berikan. Manfaat ya. Manfaat. Benar, Nah, maka kalau ini sudah kita mampu kita laksanakan bersama, kita amalkan bersama, ini tentu akan sangat menentukan percepatan kita dalam pelabuhan kebahagiaan dan akan memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita. Benar-benar. Nah, itu akan menjadi kekuatan kita untuk bagaimana membangun sektor-sektor politik nanti, kemudian sektor pendidikan, sosial dan lain sebagainya yang akan menguntungkan tidak hanya kita saja, tapi juga orang lain juga akan mendapatkan. Ya, benar. Jadi itulah kalau kita tidak riuh ini, jadi insentifnya buat kita sebenarnya. Iya kan, karena yang paling kita mayoritas kan. Jadi kalau yang riuh itu kita, yang dulu kita. Gitu. Kalau yang adem itu kita, insentif yang paling besar yang akan didapatkan itu oleh kita juga. Kita juga. Umat Islam khususnya kan. Jadi mengacara dari dari sejarah, jadi legacy yang mereka tinggalkan ke kita itu luar biasa. Kita saja yang minim literasi, nggak mau baca sejarah, ya nggak mau melihat bagaimana mereka berpikir membangun percakapan publik yang berkualitas, sehingga ya padahal itu milik kita. Mereka dipuja di luar negeri kan, mereka diagung-agungkan pemikirannya, seperti kita mengagungkan Mahatma Gandhi misalnya di Indonesia. Ya, begitu juga Soekarno, Nasir, Agus Salim dan lain sebagainya di luar negeri itu. Nah, tapi kita tak pernah melihat bagaimana kehidupannya, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berargumentasi, bagaimana mereka berbeda pendapat. Nah, ini yang agak kurang literasi kita di situ. Jadi mungkin kita perlu, itulah ini berulang kali saya sampaikan, tingkatkan literasi Anda gitu kan, sehingga hoax bisa dikurangi. Kemudian perpecahan-perpecahan di dalam tubuh umat ini bisa dieliminasi. Agar kita cerdas ya. Ya, itu dia. Tidak merugikan diri kita sendiri. Mungkin itu saja perbincangan kita malam hari ini. Mungkin di lain waktu kita akan sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.